yang disalib itu bukan Yesus Kristus, melainkan digantikan, karena mereka mengutip ayat Al-Quran dari surat An-Nisa 157 bahwa itu diserupakan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Bagi rekan-rekan yang mau mendukung perkembangan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, share, komen, dan like supaya kiranya channel ini berkembang. Rekan-rekan, kalau kita berbicara tentang siapa yang disalib, maka orang-orang Kristen mengimani kitab sucinya yaitu Alkitab, bahwa Yesus Kristus yang disalib itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, menebus manusia dari dosa. Tetapi ada beberapa kepercayaan lain, misalnya umat muslim yang menentang bahwa yang disalib itu bukan Yesus Kristus, melainkan digantikan, karena mereka mengutip ayat Al-Quran dari surat An-Nisa 157 bahwa itu diserupakan. Tentu kali ini kita akan memberikan sebuah tanggapan kepada salah satu mualaf yang bernama Natalia Iriani, yang menyatakan bahwa ada bukti dari analisanya bahwa bukan Yesus yang disalib, melainkan muridnya yang bernama Yudas, dan dia mengutip banyak ayat, beberapa ayat lah ya, dari Alkitab yang katanya itu membuktikan bukan Yudas, bukan Yesus yang disalib, melainkan Yudas yang disalib. Mari kita saksikan terlebih dahulu videonya dan kita tanggapi dan kita berikan argumentasi terhadap analisanya yang keliru, yang salah mengenai siapa yang disalib. Yang kelima, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan ya, bahwa Yudas mati dengan cara gantung diri. Nah, sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, dari Kisah Para Rasul ini kita bisa menyimpulkan ya, Yudas itu matinya itu dia jatuh tertelungkup, kemudian perutnya itu terbelah, isi perutnya keluar. Jadi dia nggak gantung diri, beda dengan di Matius 27 yang tadi kita baca. Tapi dari Kisah Para Rasul ini, apa teman-teman nggak curiga bahwa yang disalibkan itu Yudas, bukan Yesus? Setelah kita menyaksikan apa yang dikatakan oleh Natalia Iriani ini, maka kita akan memberikan sebuah tanggapan. Dan tanggapan ini harus benar-benar memberikan jawaban terhadap analisanya yang salah mengenai kitab suci. Karena saat ini dia sudah menjadi orang muslim, seharusnya atau sepantasnya dia tidak berhak untuk membahas Alkitab orang lain dan memahaminya dan menyimpulkan, apalagi kalau itu salah. Maka tanggapan saya yang pertama, bahwa Natalia Iriani ini tidak memiliki analisa yang baik terhadap kitab suci. Pertama-tama, kalau kita membaca kitab suci itu harus per kitab, per perikop, dan juga per ayat dengan baik, dan memahami konteks ayat tersebut supaya kita tidak salah memahami isi daripada ayat Alkitab tersebut. Bukan seperti yang dilakukan oleh Natalia ini, dia membaca satu ayat lalu menyimpulkannya, ya jelas keliru. Karena setiap ayat itu berkesinambungan, ayat yang sebelum dan sesudah, dia itu berkesinambungan menceritakan sesuai dengan kisah yang terjadi di dalamnya. Jadi tidak bisa kita membaca satu ayat lalu kita simpulkan seperti penafsiran, cara tafsir yang dilakukan oleh Natalia Iriani ini. Yang kedua, analisanya berkata bahwa dari Matius 27 itu menjadi rujukan, dia berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, melainkan Yudas.
yang disalib. Padahal kalau kita teliti dari Matius 27 dengan baik sampai habis, sampai pasal 28, tidak ada sedikit pun indikasi yang menyatakan bahwa Yudas yang disalib, melainkan Yesus, karena Yesus masih banyak bertemu dengan para pemimpin agama, akhirnya dia disalibkan. Mari kita lihat Matius 27 untuk menjawab tuduhan analisa yang salah daripada mualaf Natalia Irian ini. Dikatakan di situ di Matius 27, ketika hari mulai siang, semua bangsa Yahudi berkumpul, yaitu imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Jadi setelah dibelenggu, lalu diserahkan kepada wali negeri yang bernama Pilatus. Tidak dipertontonkan biasa atau dibuat menjadi orang seperti digiring-giring, enggak, tapi langsung dibelenggu dan dibawa dan diserahkan kepada Pilatus yang menjadi wali negeri saat itu. Jadi kalau untuk menggantikan dia pada saat itu tidak mungkin. Lalu yang lebih jelas lagi, pada waktu Yudas menyerahkan dia, Yudas melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Jadi ketika Yudas tahu bahwa Yesus ini sudah ditangkap, diserahkan kepada Pilatus yang menjadi wali negeri saat itu, dia menyesal karena telah menjual sang guru dengan 30 keping perak, lalu dia mencoba mengembalikannya, gitu loh. Sedangkan Yesus sudah diserahkan. Nah, pemahamannya seperti itu. Lalu di ayat 5 dikatakan, "Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri." Nah, di ayat yang kelima inilah membuktikan bahwa Yudas mati terlebih dahulu dengan cara menggantung diri. Nah, kalau kita baca selanjutnya, ketika Yudas menggantung diri, Yesus masih diperhadapkan tuh dengan pemimpin-pemimpin agama, masih diolok-olok lalu disalibkan. Pertanyaannya, kalau memang ada ayat ini indikasinya untuk menggantikan Yesus dan digantikan oleh Yudas, tidak mungkin dong para pemimpin agama di ayat-ayat selanjutnya atau Pilatus begitu tertipu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain sehingga kita berkata, atau Natalia ini berani berkata bahwa bukan Yesus yang disalib melainkan Yudas. Padahal fakta di sini kalau kita bahas sampai selesai bahwa Yesuslah yang disalib, bukan diganti oleh Yudas, karena Yudas mati terlebih dahulu dengan cara gantung diri. Karena pada saat penyaliban itu mereka memastikan yang disalib sudah meninggal atau belum. Mereka menusuk lambungnya dengan tombak. Nah, dari perut yang lubang karena tombak itu sangat berpotensi membuat perutnya itu terbelah dan isi perutnya itu keluar. Nah, ini sesuai dengan apa yang diceritakan di Kisah Para Rasul. Atau kemungkinan lain, ada oknum yang sengaja membelah perut Yudas untuk menghilangkan jejak bekas tombakan di perut Yudas saat penyaliban itu. Ini sangat mungkin sekali ya. Soalnya kalau hanya jatuh aja, nah itu jatuhnya gimana ya? Nabrak apa? Apa dia jatuh itu mengenai batu yang tajam seperti pedang, atau batu berbentuk tombak, atau bahkan memang tombak sendiri yang kena di perutnya? Tanggapan saya di video yang kedua ini bahwa dia mengutip Kisah Para Rasul 1 ayat 18 yang demikian firman Tuhan,
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Natalia Iriani berkata bahwa yang masuk akal adalah dari analisanya bahwa yang ditombak itu yang membuat isi perutnya keluar. Ini analisa yang perlu dipikirkan, bahwa apa yang dinyatakan oleh Natalia Iriani ini adalah salah total. Kalau memang Yudas itu yang disalib lalu ditombak, tidak mungkin isinya seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Mayatnya jatuh loh. Padahal kalau disalib itu dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Bagaimana mungkin mayatnya jatuh, tertelungkup, akhirnya keluar isi perutnya gitu loh. Nah, ini kan analisa yang salah, yang keliru, yang tidak benar, dan hanya mampu menyimpulkan dan tidak tahu arti sesungguhnya gitu loh. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 18 ini kan menceritakan tentang bagaimana Yudas setelah gantung diri lalu jatuh dan hancur semua dan keluar isi perutnya gitu. Maka yang penting kita pikirkan adalah memang benar Yudas mati dengan cara gantung diri gitu. Lalu dia jatuh ya gitu. Ada penafsir berkata dia jatuh dari gantungannya itu karena pada waktu Yesus disalibkan mati terjadi gempa bumi yang akhirnya membuat mayatnya Yudas yang sudah digantung itu akhirnya jatuh dan kena batu, akhirnya seluruh isi perutnya keluar. Ya, itu kisah yang terjadi ketika gempa bumi terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Akhirnya mayat Yudas juga jatuh dari gantungannya, lalu seperti yang dituliskan oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 18, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya. Lalu Iriani ini mengatakan, Natalia Iriani mengatakan kisahnya itu dengan menembak lambung membuktikan bahwa Yudaslah yang mati di salib. Mari kita baca Yohanes 19 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Yohanes 19 ayat yang ke-31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kita baca baik-baik ya, supaya kita buktikan analisa daripada Natalia Iriani ini benar-benar salah. Katanya yang karena ditombak maka seluruh isi perutnya keluar, dan ini terjadi kepada Yudas bukan kepada Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam Yohanes 19 ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maksudnya Yesus dan kedua penjahat di kiri kanan itu akan dipatahkan kakinya, lalu mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, berarti penjahat pertama dan yang kedua yang di samping kiri kanan itu yang pertama dipatahkan kakinya. Lalu di ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Nah, prajurit melihat bahwa Yesus itu telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Lalu ayat 34, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Salah satu dari prajurit menikam lambungnya dan dari situ keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya itu benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi prajurit ini benar-benar menyaksikan yang disalib ini adalah Yesus dengan cara ditombak. Sedangkan di sana ada mayat yang jatuh, mayatnya Yudas yang yang jatuh, akhirnya isi perutnya keluar semua. Jadi apa yang dinyatakan oleh Iriani ini adalah salah, tidak terbukti, yang membuktikan bahwa dia tidak paham sama sekali Alkitab. Ya, analisanya sangat keliru, salah total gitu. Jadi
Nathanael Irani ini memiliki analisa yang begitu-begitu fatal, yang sangat begitu fatal, yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, para pengikutnya juga kan menyaksikan kematian Yesus. Salah satu penulis Yohanes ini adalah muridnya langsung gitu. Jadi dia menyaksikan siapa yang disalibkan itu sendiri. Ya, jadi bukan tanpa saksi mata tentang kematian Yesus. Muridnya sendiri yang namanya Yohanes, dia menyaksikan bagaimana gurunya itu disalibkan. Jadi kalau kamu menuduh atau menyatakan, menganalisa bahwa Yudas yang digantikan itu, yaitu salah total, tidak benar. Jadi stop deh membahas tentang kekristenan, stop deh membahas tentang Yesus, stop deh membahas tentang Injil. Kamu bahas Al-Quranmu saja, hadismu, dan itu ajarkan kepada orang lain. Karena kamu kan sudah mualaf. Jadi tidak pantas dong kamu memahami, mengajarkan ajaran kekristenan, dan itu pun salah, gitu ya. Itu saran kepada kamu, Nathanael Irani. Semoga kamu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang mendengar video ini, semoga kita dikuatkan karena Kristus mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita.